Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kaum muslimin? Semoga hari-hari ini Anda tetap sabar, tetap istiqomah dalam ketaatan. Di sini kami ingin menyampaikan bagaimana tips kita dakwah di rumah. Karena saat ini kita memang diminta untuk senantiasa berada di rumah, stay home. Dalam rangka apa? Untuk mengantisipasi agar tidak tersebarnya virus corona atau COVID-19. Yang mana ini virus sangat berbahaya dan bisa mematikan. Maka kaum muslimin jangan risau. Kadang-kadang ada sebagian kaum muslimin merasa tidak nyaman di rumah, merasa suntuk dan lain sebagainya. Tidak bersuntuk. Orang beriman itu kaum muslimin, dia tidak akan patah akal untuk melakukan kebaikan walaupun dia berada dimanapun. Karena hadis Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja berada. Wa'atbil sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Segera bertobat kepada Allah kalau selama ini kita buruk. Nah, kaum muslimin, walaupun kita berada di rumah, kita tetap dakwah. Karena hari ini kita lihat banyak saudara kita yang mengeluh. Mereka mengeluh karena kondisi yang membuat mereka itu hilang akal untuk melakukan kebaikan. Karena kondisi kita saat ini, banyak saudara kita yang mengalami kesempitan, baik cara mencari nafkah dan lain sebagainya. Bukan hanya mereka, saat ini kalangan bawah, menengah, atas itu mengalami yang sama. Namun ingat, kita tidak boleh putus asa. Kita harus tetap berupaya dan berusaha. Karena harus dipahami, bisa jadi Allah akan berikan rezeki kita dengan cara yang berbeda. Selama ini mungkin tukang ojek, dengan ojeknya lah dia dapat rezeki. Selama ini mungkin para pengusaha, dengan usahanya lah dapat rezeki. Selama ini mungkin pegawai, dengan tetap dia menjadi pegawai, disitulah sumber rezeki. Namun dengan kondisi saat ini, rezeki itu tidak akan terputus kaum muslimin. Allah pasti memberi rezeki kepada kita. Nah, dengan begitu kita harus senantiasa tetap melakukan kebaikan. Dan kebaikan yang utama, dan ini adalah melampaui umur kita, adalah melakukan dakwah. Dakwah ini untuk apa? Agar umat ini sadar. Mungkin saat ini, mungkin para ustaz, para ulama tidak bisa ketemu langsung dengan jemaahnya, tapi bisa menggunakan media sosial ini. Dengan media YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Mungkin punya blog-blog, silahkan Anda masukkan dakwah-dakwah di sana. Karena dengan itu kebaikan tetap menyebar walaupun kondisi kita tidak bisa ketemu orang. Namun saat ini umat semuanya telah memiliki fasilitas teknologi. Semuanya punya gadget yang bisa melihat upload dakwah Anda. Dan ingat, dakwah itu adalah bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang mengikutinya, la yanqusu zalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi karena kita ini tetap ingin meraih pahala, apalagi kaum muslimin, kita saat ini semuanya adalah ODP, orang dalam pantauan Allah. Kalau kita merasa dalam pantauan Allah, sewaktu-waktu Allah pasti mencabut nyawa kita karena batas hidup kita telah habis. Kita masih bisa, atau kita masih bisa berharap bahwa kita meninggalnya tetap dalam kebaikan. Walaupun di rumah tetap dakwah, ketika ajal menjemput kita, kita sedang berdakwah. Maka gunakanlah media-media yang ada, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain untuk melakukan dakwah. Jangan lupa dakwah dan dakwah. Apalagi saat ini kaum muslimin, situasi kita belum melaksanakan hukum syarak. Banyak saudara kita melanggar hukum syarak, terutama para pemimpin kita saat ini melanggar hukum syarak. Kenapa? Karena aturan dan undang-undang bukan berasal Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengklaim bahwa aturan saat ini telah disepakati oleh para ulama dan para pemimpin, para pejuang. Padahal kaum muslimin, banyak ulama-ulama, bahkan ulama muktabar terdahulu, itu tidak menyuruh kita untuk melakukan atau menerapkan undang-undang yang bukan berasal dari Allah. Semoga kaum muslimin kita tetap taat kepada Allah, tidak lupa melakukan dakwah,
Dan jangan juga lupa untuk melakukan ibadah mahdoh kita, walaupun mungkin sebagian di rumah karena banyaknya masjid yang ditutup, mungkin sebagian tidak keluar rumah, tetap melakukan kebaikan, baca Quran, karena ini waktu diberikan Allah kepada kita sebenarnya untuk taat. Mungkin selama ini kita sibuk mencari nafkah, dan saat ini bisa kita gunakan untuk membaca Quran, bahkan menghafal Al-Quran, membaca hadis, bahkan menghafal hadis, membaca kitab-kitab para ulama, fikih 4 mazhab, kitab tafsir dan seterusnya. Semua itu bisa kita lakukan karena saat ini kita punya waktu yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.